Ya, jumlah kita memukul dengan jumlah kita memeluk itu sama atau malah banyakkan mukul. Kalau hukuman fisik kan melibatkan sebenarnya hal yang kompleks di dalam diri kita ya. Jadi kalau bisa ada cara lain, lebih baik cara lain dulu. Tapi seandainya kita mau menerapkan hukuman fisik, menurut saya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan bahwa kita tidak melakukannya pada saat kita berada dalam kondisi marah luar biasa. Mengapa saya bilang marah luar biasa? Ya, kalau marah dengan intensitas yang sedikit itu wajar lah, namanya juga orang. Tapi kalau marah luar biasa itu melibatkan perasaan yang sangat kompleks di dalam diri kita yang kadang-kadang kita orang dewasa juga tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi bayangkan pada saat marah luar biasa kita harus berhadapan dengan kesalahan anak kita. Itu jadi tambah ribet. Dan kita jadi nggak mampu meresponi kemarahan kita dengan bagus. Ya, itu utama menurut saya nomor satu. Nah, yang kedua, pastikan bahwa sebelum kita menerapkan hukuman fisik, ada yang namanya kesepakatan dengan anak kita. Artinya apa kesepakatan? Artinya gini, dari awal sudah kita sepakati hal-hal apa yang bisa membuat, atau pelanggaran apa yang bisa membuat anak kita itu akan menerima hukuman fisik. Dan seberapa intensitasnya. Kadang-kadang orang tua, kesalahan kecil, fisik. Kesalahan besar, fisik. Gak ada bedanya. Itu akan aneh buat anak. Nah, yang ketiga, berhubungan dengan yang kedua, kalau sudah ada kesepakatan, maka pastikan pada waktu memang dia melanggar kesepakatan itu dan dia memang perlu menerima hukuman fisik, pastikan bahwa memang dia tahu itu dia pelanggarannya dan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, kamu akan menerima hukuman fisik. Nah, jadi itu sebabnya perlu ada kesepakatan. Yang keempat adalah pastikan kita memberikan hukuman fisik, katakanlah memukul, bukan di tempat yang membahayakan anak. Dan, ini juga penting, bukan yang sifatnya melecehkan anak. Hukuman fisik bisa berpotensi melecehkan anak. Nah, makanya berhubungan dengan yang ke-1, jangan lakukan pada saat Anda sedang kondisi sangat marah. Karena yang keempat ini bisa kecolongan. Yang kelima adalah kita perlu memastikan bahwa antara kita memeluk, membelai anak kita itu jauh lebih banyak dibandingkan kita katakanlah memukul dia. Kenapa? Kalau katakanlah sama perbandingannya ya, jumlah kita memukul dengan jumlah kita memeluk itu sama atau malah banyakkan mukul, maka anak tidak bisa membedakan apakah pada saat dia dipukul itu sebenarnya itu karena dia memang hukuman, dia melakukan kesalahan, atau dia tidak disayang dan tidak diterima. Anak jadi bingung dan rancu. Kenapa? Saking sama antara dia dipukul sama dipeluk. Gitu. Jadi perhatikan kelima hal ini seandainya Anda memilih untuk memberikan hukuman fisik kepada anak Anda.